Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Doni Motovlog. Apa kabar teman-teman semua? Nah, mudah-mudahan kali ini mic-nya masuk ya. Seperti biasa di channel Doni Motovlog kita akan sharing-sharing ya, kira-kira apa namanya, seputar kehidupan lah, seperti ya teman-teman. Nah, jangan lupa juga seperti biasa kita doakan buat teman-teman kita yang hari ini mungkin sedang kurang fit badannya, kesehatannya sedang menurun. Saudara-saudara kita semua kita doakan semoga cepat sembuh ya, cepat diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan setelahnya, tidak ada penyakit lagi, amin. Juga buat teman-teman kita sendiri, saudara-saudara kita ya, mungkin sedang dalam kesulitan ya, baik di finansial atau ada masalah keluarga lah, atau banyak ya, masalah banyak banget. Kita doakan semoga semua urusannya dimudahkan, dilancarkan ya, dipermudah ya, menyelesaikan, segera mendapatkan solusi, kemudian juga ditutupi aib-aibnya ya. Itu gimana sih? Putih kebuka dong. Ada aja. Ya, pokoknya semuanya gitulah ya, diberikan kesehatan, kesejahteraan, kekuatan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Termasuk kita juga yang mendoakan ya, mudah-mudahan kita juga mendapatkan hal yang sama tentunya. Oh iya nih, dan juga saya pengen ngajak kita doain saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan yang sangat ya, jauh lah. Mungkin di sini ada kesulitan tapi kita bisa selesaikan ya, atau nggak seberapa lah kesulitannya ya, tapi saudara-saudara kita sedang ada di Palestina sana, tempat tinggalnya dibom, hancur, lebur bersatu dengan tanah. Kita doakan juga mereka, saudara-saudara kita, semoga tentunya Allah berikan kekuatan, ketabahan ya. Dan juga diberikan support dari saudara-saudara di negara-negara lainnya, berikan mereka makanan, obat-obatan, mungkin ya, pakaian, dan semuanya ya, segera Allah berikan kemudahan untuk mereka tentunya ya, dan segera dibebaskan dari penjajahan Zionis ya. Oke teman-teman, ini juga suasana pagi hari ini di Kota Sukabumi. Seperti biasa kita sedang menuju ke daerah saat ya, Garuda Ampit tentunya, untuk melaksanakan kewajiban bekerja sambil nge-vlog ya. Ini kerasa sudah masuk ke edisi atau part lah ya, kalau saya bilang part ke 17 atau 18 hari ini ya. Videonya itu kalau nggak salah ke 18 ya, ke 17 lah, kita aja lihat di judulnya. Takut saya salah. Pagi-pagi hari ini enaknya ngobrol apa ya? Enaknya ngobrol kesehatan teman-teman. Karena jadi ceritanya kemarin itu saya lagi scroll HP. Jadi saya kalau scroll HP ya pasti lah ya ada lewat hal-hal yang aneh-aneh. Tapi usahain sih kita lihat hal-hal yang bermanfaat. Jadi kemarin saya coba scroll HP, lihat-lihat apa namanya, semacam artikel-artikel kesehatan ya. Kemudian juga ada penjelasan dari beberapa tenaga ahli kesehatan, baik itu yang mungkin dari sisi kedokteran ya, klinis, atau dari sisi pengobatan kibun ya, pengobatan herbal ya, kalau dibilang seperti itu. Kemarin saya lihat ada salah satu ahli kesehatan ya, mungkin ahli herbal ya, mungkin teman-teman juga tahu lah, ngebahas soal kesehatan lambung ya. Ternyata lambung ini kalau kita nggak urus, tanda kutip ya, artinya makan sembarangan, pola makannya nggak dijaga, kemudian juga ya pokoknya gitu deh. Sampai lebih ke pola hidup lah ya, mungkin nggak dijaga, ini bisa kacau ya. Ternyata bisa mempengaruhi semuanya lah.
kesehatan juga. Itulah ternyata penting sekali ya. Ngomong ini mungkin nilai pola hidup lah ya, saya lihat. Saya kadang-kadang suka kebayang dulu itu kan waktu ya usia masih kuat-kuatnya lah gitu ya, masih begadang lah, kemudian ngopi juga, wah ngopi itu udah kayak apalah gitu. Terus makanan juga jajan sembarangan, dulu seringnya makanan-makanan yang self saji gitu ya, junk food dan lain-lain. Nah, jadi beliau cerita juga dia ada salah satu orang sengaja dia melakukan percobaan di Jepang atau di mana lupa. Jadi dalam 1 bulan ini orang ini makan eh, junk food ya, makan junk food. Sengaja dia melakukan penelitian. Apa sih efeknya mungkin gitu ya? Lagi ada aja ya, ada sih orang ngelakuin penelitian kayak begitu apa yang lain gitu yang gimana gitu. Nah kemudian ceritanya setelah 1 bulan makan junk food, akhirnya otomatis dong badannya melar ya dan sebagainya, dan setelah di bulan banyak rasa katanya gitu, jadi kerasa ini kerasa itu ya. Karena kan yang food tahu sendiri kan apa namanya ya, mungkin dari rasanya minyaknya apalah zat-zat yang saya nggak tahu juga isinya apa gitu kan, MSG lah atau apalah you name it. Ini terutama menyebabkan setelah dicek di secara klinis ya, jadi dicek menyeluruh gitu ya, secara check up, ternyata dia bukan mengidap, jadi ada 90 penyakit lah seperti itulah istilahnya. Misalkan nih jika ada asam urat, ada darah tinggi, ada kolesterol, nah kayak gitu gitulah teman-teman. Nah itu ada 90 macam di tubuh dia setelah dia mengkonsumsi junk food selama 1 bulan penuh. Kebayang ya. Nah saya jadi inget itu kan, pas waktu itu saya jadi inget dulu gitu kan. Dulu itu kan kayak gitu kerjaannya. Jadi kan saya dulu sempat ada di kerja di dulu ya dunia event gitu kan, event organizer. Jadi yang memang jarang pulang, kalaupun sudah kerja itu banyak begadang. Dan dulu saya perokok dulu saya perokok ya, ahli hisap. Jadi sama alhamdulillah ya sudah 8 tahun lah nggak ngerokok. Ya kurang lebih 8 tahunan nggak ngerokok. Alhamdulillah, mudah-mudahan dikuatkannya di sekolah. Nah jadi saya kan dulu jadi karena memang kan efeknya tuh nggak langsung gitu teman-teman. Jadi kata orang itu efeknya tuh terasa nanti setelah sekian tahun kemudian. Jadi saya jadi kayak yang nunggu-nunggu gitu nggak sih, kayak yang aduh jangan dong, kita kayak isi bensin dulu ya. Wah penuh ya, nanti aja deh penuh. Tanya dekat teman kerja juga ada sih pom bensin satu lagi. Nah jadi gitu teman-teman, jadi saya kayak nunggu-nunggu gitu kan, aduh tapi amit-amit ya udah bisa jangan sampai gitu ya, jangan sampai ada apa-apa. Makanya aduh ini apa namanya jadi kepikiran dong, wah cemas deh tuh, itu susah kepikiran jangan-jangan terus saya jangan, jadi banyak jangan-jangan gitu. Tapi pikir-pikir lagi adalah kita berpikir happy aja ya, artinya happy itu ya ikhlaskanlah semua udah Allah ya teman-teman. Artinya tapi kita tetap berusaha nih sekarang ini ya, makanan-makanan itu kan kita hindari, sudah dihindari lah. Ngopi pun sekarang kan dulu tuh kopi saset ya, sekarang udah mulai kopi ya kadang masih juga saset gitu, cuman lebih ke sering kopinya kopi seduh gitu, karena itu memang lebih safe gitu ya, dan gulanya pun sedikit bisa ditakar teman-teman, nanti itu berat. Wah kepikiran tuh, jadi buat teman-teman juga yang sekarang mungkin masih mengkonsumsi apa namanya makanan-makanan junk food atau yang banyak mengandung MSG dan sebagainya, mulai dipikirin tuh. Atau hal yang sekarang ya dulu sudah enggak ya, dulu sampai gitu ya, mungkin apalah kita ikhtiar samping gitu ya untuk bisa lebih ya seenggaknya mengurangi risiko-risiko yang bakal terjadi. Nah salah satunya nih teman-teman yang saya lakukan itu adalah yaitu jadi minum madu ya, minum madu tiap pagi. Kemudian apalah yang dianjurkan, habatus sauda. Ya, alhamdulillah pagi ini saya teman-teman banyak, itu juga teman saya. Tadi juga teman saya. Ya, habatus sauda gitu ya. Atau olahraga sebetulnya yang saya susah itu. Karena sebenarnya bisa ya, bukan susah sih, cuman kadang kita lebih kemalas aja kali ya. Jadi kita tuh
rencananya tuh pengennya tuh setiap weekend atau ahad lah minimal pagi itu jalan. Tapi kadang-kadang saya suka udah keburu capek, jadi kan karena kalau tempat kerja saya itu kan Senin sampai Sabtu tuh bekerja teman-teman, jadi Sabtunya nggak ada libur, jadi minggu hari ahad itu benar-benar yang saya gunain untuk benar-benar istirahat, quality time sama keluarga, ngobrol di rumah, sharing atau apa kayak gitu, sesuatu yang dalam hal bersama-sama gitu. Karena juga sampai kehilangan momen gitu. Sebenarnya bisa-bisa aja sih ajak mereka olahraga juga ya pagi-pagi. Nah biasanya ya tapi suka kesana juga sih, dalam satu bulan itu berapa kali lah ya, ke jalan kaki sebetulnya, apa namanya, ke Lapang Merdeka. Jadi satu tempat ikoniknya kota Sukabumi, olahraga itu Lapang Merdeka. Cuman kalau udah hari ahad itu ke Lapang Merdeka, aduh kadang suka hilang ininya ya, hilang esensi olahraganya karena pertama padat banget, jadi kadang-kadang jalan pun agak susah ya karena di trek larinya itu penuh gitu kan. Kemudian yang paling menggoda adalah banyak jajanan. Nah ini lagi, jadi niat mau bersehat-sehat malah kita lihat jajanan. Wah, habita ya kalau orang bilang, banyak makanan kan ini itu pengen nyoba. Ya ini gitulah. Olahraganya 10%, 90% jajan. Ya itulah manusia ya, teman-teman. Ayah wae. Ya tapi itulah kembali ya, jadi mudah-mudahan teman-teman semua pada sehat. Ya, kalau sekarang teman-teman ngerasainnya apa sih? Kalau misalnya yang dulu memang sering begadang, sering ini, sekarang udah kerasa apa? Kalau saya sih kerasa ini ya. Tapi nggak tahu nih, ini kalau nggak tahu efek dulu tuh. Saya sekarang udah banyak kerasa, kadang-kadang suka nyeri sendi itu. Aduh. Memang kata saya olahraga, dia saya ketemu teman saudara. Dulu dia wah lebih gede dari saya badannya. Nah itu apa namanya? Sekarang badannya bagus gitu, atletis gitu, namanya bagus lah, proporsional. Gitu. Karena dia sekarang hampir seperti di jalan, jogging lah gitu ya, jalan. Soalnya jalan dulu, sekarang udah agak sedikit lari gitu. Itu jalan, dan memang jalannya terus gitu, jadi jauh gitu. Jadi dia nggak lapang mereka karena dia tahu lapang mereka padat ya gitu ya. Jadi dia jalan raya gitu di pinggir di trotoar, dan jaraknya jauh-jauh, misalkan di sini mana sebagai rumahnya gitu, kayak gitu-gitu. Dan dia lakuin tuh kayak hampir setiap hari, karena ada beberapa hari saya ketemu sama dia di jalan gitu, kesehai, aduh sehat banget sekarang, badannya bagus terus. Dan dia sangat menjaga pola makan. Apa sih namanya tuh, apa sih, jadi dia boleh cheatingnya tuh cuma hari, maksudnya makan makanan yang enak gitu ya, maksudnya makanan yang gitu deh, itu cuma boleh hari Ahad apa hari Sabtu saya lupa, dan itu pun nggak boleh banyak. Seperti itu teman-teman, dan sekarang benar bagus. Jadi ini juga motivasi juga ya, cuma itu dia tuh kadang-kadang udah motivasi ada gitu. Udah ambek, aduh ya kembali lagi lah, pokoknya mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan teman-teman ya, diberi kekuatan lah ya. Kalau memang dulunya kita mungkin karena kutip agak jorok ya pola hidupnya, ya sekarang kita benahi. Oke teman-teman, kayaknya itu aja mungkin yang bisa kita obrolkan di pagi hari ini, karena kita sudah masuk ke daerah Cikiraya, arah ke kantor. Seperti itu mungkin teman-teman juga tahu. Dan di sini sebenarnya adalah point of view, bukan. Ini adalah sebenarnya tempat yang saya suka jalan ini. Kenapa? Karena pemandangan ke depan sana itu, nanti udah lewat tuh, ada gunungnya tuh kelihatan, dan it's very beautiful. Aduh masya Allah, indah banget ya. Ya itu dia lah, kalau itu kayak yang semasa kecil gitu deh, kayak ada apa-apanya gitu ya dibanding ciptaan Allah gitu kan. Aduh, kita nih nggak segimana-gimananya. Oke, sampai ketemu lagi nanti. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, yuk di subscribe dulu, di like, di komen, dan juga tolong dong bantu di share biar channelnya semakin bersemangat hidup ya. Dan saya rajin untuk
bikin video. Mudah-mudahan obrolan kita hari ini bermanfaat ya. Dan boleh juga sharing-sharing, mungkin kita bakal ngomongin apa, terus aja di komen ya. Atau mau membahas apa, atau mau apalah itu, silakan terus di komen. Saya sih sebenarnya pengennya ke ini, ke tempat-tempat kayak, cuman itu waktunya sih ya, tempat-tempat ikonik Sukabumi gitu, ya buat teman-teman juga informasi kan jadinya. Tapi nanti deh kalau ada ini ya, waktunya sudah oke lah gitu. Oh ini ayam dong, oh asal bawa ayam, di mobil depannya ada ayam. Sampai ketemu nanti, jangan lupa sekali lagi bantu saya untuk terus aktif di channel Goni Motovlog, bantu dengan like, comment, share, subscribe ya, share ke semua teman-temannya yang ada ya. Dibantu. Oke. Terima kasih, sampai ketemu lagi di kesempatan lainnya insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.